Di video ini saya akan coba analisa fundamentalnya saham BNBA dan juga menghitung kisaran harga wajarnya saham BNBA. Tapi sebelum video dimulai, saya punya informasi. Saya punya bocoran 3 saham yang layak invest. Kenapa layak invest? Karena fundamentalnya mewah, valuasinya murah dan prospeknya cerah. Bocoran 3 saham layak invest ini bisa Anda akses lewat link yang saya taruh di deskripsi. Bocoran 3 saham yang layak invest ini bisa Anda ambil sekarang juga, atau nanti aja setelah Anda selesai nonton video analisa saya. Nanti di tengah dan di akhir video saya akan ingetin buat Anda yang pengen langsung exit dan ngambil 3 saham layak invest ini. Oke, kita mulai videonya. Video ini direkam 16 Maret. Saham BNBA closing di 715. 16 Maret 715. Oke, kita masuk ke topik pertama. Ekuitas. Ekuitas itu harta di luar hutang. Sepanjang 2022, ekuitas BNBA ini ada di 3 triliun. 3 triliun ini kalau dibandingin ke tahun-tahun sebelumnya, tahun 2021 hanya 2,2 T, tahun sebelumnya 1,5 T, tahun sebelumnya 1,5 T. Maka 3 triliun ini adalah ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir. Jadi ini indikasi bagus yang pertama terkait fundamental. Sekarang kita masuk ke laba. Labanya di 2022 ini 38 miliar. Kalau dibandingin tahun sebelumnya 42 miliar, maka tahun ini minus 9%, turun 9%. Ya. Tahun sebelumnya lagi 35 M, tahun sebelumnya lagi 51 M. Jadi 38 M ini yang sekarang ini paling bagus enggak, tapi paling rendah juga enggak. Dia di atasnya satu peringkat dari yang terendah selama 4 tahun terakhir. Terendah itu di tahun 2020 di cuma 35 M, yang sekarang 38 M di atasnya. Tapi kalau dibandingin 2019 sama 2020, maka 38 M ini masih belum yang terlalu besar, bukan yang paling besar. Nah, terus di sini saya mau ngasih tahu lagi, saya pribadi ada kecurigaan. Maksudnya kecurigaan gimana? Gini. Ekuitas kita anggap aja ini anggap aja manusia ya. Manusia kan punya tabungan ya, punya rekening bank ya. Terus manusia punya gaji. Nah, kalau gaji dia dari tahun ke tahun meningkat, wajar kalau rekening dia makin membesar dari tahun ke tahun. Dan kalau gaji dia turun dari tahun ke tahun, wajar kalau rekening dia mengecil dari tahun ke tahun. Nah, sama. Laba itu kira-kira gajian, ekuitas itu kira-kira rekening. Di 2020, rekening dia turun 1%. Labanya turun 31%. Jadi, laba turun, ekuitas turun, kita wajar. Sama kayak gaji turun, rekening akhirnya mengecil, kita wajar. Di 2021, laba dia membesar, ekuitas dia membesar, wajar juga. Sama kayak gaji terus meningkat, ya terus rekening makin menggemuk. Nah, di 2002 ini yang aneh, labanya turun, tapi ekuitas naik. Nah, ini kan aneh, sama kayak orang gajinya mah kecil gitu, turun, tapi kok rekeningnya makin gemuk, aneh kan? Nah, kalau di saham biasanya saya belum nyari tahu nih. Ini per video ini direkam saya belum nyari tahu. Kalau Anda adalah pecinta BNBA atau investornya BNBA, harusnya Anda tahu kenapa, dan kalau belum tahu Anda harus cari tahu sendiri. Biasanya kalau misalkan laba turun tapi ekuitas itu malah naik, itu biasanya satu, dia demen banget right issue. Jadi dia demen banget mintain duit dari investornya. Sehingga dia dapat modal tambahan nih. Modalnya dari mana? Bukan dari minjem bank, bukan. Dia modalnya dari right issue, dapatnya dari investornya. Jadi dia, ya kita bisa anggap ya, bukan beneran, anggap malak gitu, minta ke investornya. Atau ini modal ditambahin lagi sama ownernya, entah dari suntikan dana mana gitu. Intinya harta dia bertambah tapi disuntik dana. Jadi harta dia tuh bertambahnya bukan karena dia menghasilkan keuntungan, tapi karena dia disuntik dana. Gitu. Apakah right issue selalu buruk?
Ya nggak juga, karena tergantung right issue itu buat apaan gitu. Tapi kalau saya pribadi secara default kalau saham itu melakukan right issue, saya udah agak underestimate dikit lah gitu, kayak ya right issue gitu. Karena right issue itu kan berarti dia minta duit dari investornya, terus kalau investornya nggak mau ngasihin nggak mau nebus right issue-nya, maka kepemilikan dia sebenarnya terdelusi gitu, kayak jadi berkurang gitu kepemilikannya gitu ya. Jadi di saya pribadi kalau harus nganalisa fundamental, di sini ada yang aneh di 2022 ini, karena laba turun tapi kok ekuitas malah membesar gitu. Jadi kalau ditanya kesimpulannya, ya fundamentalnya saya setengah-setengah. Saya nggak tahu ini harus dibilang bagus atau dibilang buruk, jadi netral aja ya. Ekuitas membesar tapi laba turun, jadi hartanya bertambah, ya itu poin bagus, tapi labanya berkurang. Nah itu jadi bingung tuh mau bilang jelek apa mau bilang bagus, bingung. Jadi saya akan bilang netral. Jadi soal analisa fundamental saya udah simpulin ya. Tadi saya netral, nggak bilang bagus, nggak bilang jelek. Sekarang kita masuk ke valuasi. Untuk valuasi di sini saya akan menggunakan dividen. Ya, berbagai investor punya jurus masing-masing, punya sudut pandang masing-masing, punya cara menghitung masing-masing. Kalau saya menghitung value suatu saham itu menggunakan proyeksi dividen. Proyeksi dividen berarti proyeksi dari dia bagi-bagi keuntungan perusahaannya. Perusahaan kan jalanin bisnis. Nah, bagi-bagi nggak tuh dia ke investornya? Nah, itu dari situ saya menilainya. Karena menurut saya itu lebih pasti, menurut saya itu lebih aman, menurut saya itu lebih minim resiko. Karena yang dihitung real, ada duitnya gitu. Tapi sebelum masuk ke situ, video ini udah jalan 6 menit, udah mau ke 7 menit. Saya harap Anda mau like video ini, terus Anda mau tulis BNBA di komen. Makin banyak yang ngelakuin dua hal tadi, makin banyak yang like, makin banyak yang tulis BNBA di komen. Di saya pribadi saya makin bahagia. Di channel saya secara algoritma makin disukain YouTube, dan video-video saya makin direkomendasiin. Jadi ya, kalau tidak keberatan, sekali lagi tolong di like videonya dan tolong ditulis BNBA di komen. Terima kasih banyak. 2019 dia punya keuntungan 15, yang dibagiin ke investornya 6, atau kalau dalam persen itu 38%. 38% istilahnya itu disebut dengan DPR. Jadi ngomongin topik dividen, simpelnya adalah ngomongin DPR-nya. 2019 DPR-nya 38%, 2020 38%, 2021 33%. 2022 berapa nih DPR-nya nih? Dia udah megang 12 nih keuntungan dia. Kira-kira DPR-nya berapa? Begitu DPR kita masukin angkanya di sini, akan keluar nih kisaran murah, wajar, dan mahalnya saham BNBA sekarang sampai nanti pembagian dividen. Di sini ada 38, 38, dan 33. Saya akan pakai 33 karena 38 mungkin terlalu optimis. 33 ya setidaknya dia bagian segitulah kalau ngelihat sejarahnya selama 3 tahun terakhir. Oke, kita masukin 33. Nah, keluar nih murahnya BNBA dengan keuangan yang seperti ini, performanya seperti ini, dan dengan asumsi dia bagian DPR-nya 33%, maka harga murahnya BNBA ada di 38. Wajarnya ada di 57, mahalnya ada di 77. Dengan kata lain, kalau Anda nanya ke saya bagaimana valuasi BNBA sekarang, di harga sekarang, maka saya akan jawab ya kalau pakai hitungan saya sih udah mahal. Karena harga mahal BNBA aja di 77, dia udah di 715. Udah kelewat 89%. Jadi sudah saya penuhi janji saya. Fundamentalnya tadi analisnya udah saya kasih tahu. Valuasinya udah saya hitungin barusan. Ya seperti ini. Bagaimana kalau DPR-nya 38%, kita pakai yang tertinggi. Tetap juga mahal karena mahalnya kalau dengan asumsi DPR 38%, mahalnya itu ada di 88. Dia sekarang ada di 715. Jadi kalau baru mau masuk, ini udah di atasnya harga mahalnya. Jauh banget bahkan. Gitu ya. Oke, kalau Anda suka channel ini, channel yang tidak berusaha pom-pom dan tidak juga berusaha tebar fear, Anda bisa subscribe channel ini. Dan jangan lupa, jangan tinggalin video ini begitu aja. Silakan diambil bocoran 3 saham yang like invest, yang fundamentalnya mewah. Tidak seperti BNBA yang tadi
hanya ekuitasnya doang yang naik tapi labanya menurun. Lalu valuasinya masih murah, tidak seperti BNBA tadi yang udah jauh di atas harga mahalnya bahkan, dan prospeknya juga masih cerah. Silakan Anda akses bocorannya lewat link yang saya taruh di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.